teman-teman kelompok 2 nanti disiapin ya, kalau kemarin yang merasa belum nanya atau respon, disiapin buat kelompok 1, kelompok 2 yang kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang respon ya. 3 orang. Iya, nungguin Vicky. Mulai ya, Ben, mulai ya. Iya, boleh kelompok 1, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan progres dari bisnis kewirausahaan kami minggu lalu. Langsung saja ya. Jadi produknya kan kemarin baru pocket cash sama tap cash. Nah, kita mau nambahin produk lagi namanya paper cash sama gelang. Nah, paper cash ini belum. Paper cash ini gunanya untuk pelengkap cash transparan. Kan tap cash yang kita jual itu transparan. Nah, kita jual paper cash ini buat memperindah gitu. Memperindah si tap cash-nya biar ada gambarnya gitu. Terus juga paper cash ini kita gunain juga sebagai penghalang antara kartu sama smartphone-nya. Jadi ternyata tuh tap cash-nya itu lapisannya tuh cuma satu, kayak cash terus dibolongin terus masukin kartu. Nah, itu kan langsung kegesek kan sama HP-nya. Nah, makanya kita ngadain paper cash ini biar cash-nya itu kartunya itu pas dimasukin nggak bergesekan sama cash sama HP-nya. Nah, terus juga jika cash yang kami dapat dari reseller ini ternyata belum sesuai dengan keinginan kita atau konsumennya, kita akan mengubah atau menambah elemennya. Misalnya kayak kita bisa custom gitu. Terus juga kita jual gelang cash. Gelang cash ini kami pilih sebagai cara meminimalisir adanya kejahatan di tempat umum. Gelang cash akan kami buat sendiri dan nantinya gelang ini dapat digunakan tentunya sebagai gelang atau hanya sekedar gantungan saja. Next. Nah, jadi ini visualisasi produknya. Gelang case-nya kita pengennya bahannya dari kayak gitu. Cuma sebenarnya kita pengennya kayak lanyard gitu, kayak gantung tapi dalam bentuk yang kecil gitu yang bisa dikalungin digantungin di tangan. Cuma kita pengennya tuh dari gelang kayak biar selain untuk dipakai di HP juga kita bisa pakai gelangnya aja gitu. Terus juga yang ini visualisasi dari tab case-nya, terus itu tab case-nya udah ada paper case-nya. Terus ini visualisasi dari paket case-nya. Jadi ini yang ditempel doang. Next. Nah, jadi kuesioner tuh udah diisi sama 90 orang responden.
Dan ternyata sebesar 98,9% dari responden itu berada pada kisaran usia 18 sampai 25 tahun dan kebanyakan dari mereka itu mahasiswa. Terus bukti lain juga menunjukkan bahwa sebesar 74,4% dari 90 responden itu atau sebesar 67 orang itu menggunakan transportasi umum ketika bepergian. Jadi bisa dibilang banyak orang yang menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Dari pertanyaan yang ini, yang pertama, dari seberapa sering menggunakan transportasi umum untuk bepergian, seperti Transjakarta, LRT, MRT, atau KRL, dan lain-lain. Dari 90 responden, 42%-nya itu menjawab 3 atau cukup sering. Lalu berarti bisa dimaksudkan banyak dari responden kita itu orang-orang yang sering berpergian menggunakan moda transportasi tersebut. Lalu dari pertanyaan kedua, apakah pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Anda khawatir akan mudahnya penyebaran virus melalui kontak fisik saat menggunakan transportasi umum? Dari 90 responden, 95,6%-nya itu menjawab ya. Kebanyakan dari mereka itu takut khawatir akan kontak fisik saat menggunakan transportasi umum. Jadi berdasarkan ini kita punya peluang bisnis untuk produk kita untuk meminimalisir dari adanya kontak fisik saat menggunakan transportasi umum. Next. Oke, berikut adalah survei dari 90 responden. Yang pertanyaannya adalah apakah Anda pernah merasa kesulitan mengambil kartu ketika menggunakan transportasi? Hasil dari survei itu menunjukkan kebanyakan menjawab ya, sebanyak 55,6%. Lalu kemudian di sebelah kanan ada survei dari 90 responden yang pertanyaannya di manakah biasanya Anda menyimpan kartu transportasi. Jadi hasil survei kebanyakan di sebelah berikut ada beberapa warna. Yang warna biru itu menunjukkan di dompet, warna merah card holder, warna oranye tas, hijau saku celana atau baju, warna ungu belakang case HP, warna biru dalam case HP, dan warna pink atau merah muda tidak punya kartu transportasi. Oh, itu tidak punya. Jadi hasil survei dari 90 responden itu kebanyakan itu menyimpan di dompet. sebanyak 52% dari 90 responden. Kemudian yang kedua itu di card holder banyak 16%. Dan di tas 12%, kemudian di saku celana 14%, 14,4%. Jadi kebiasaan para responden itu kebanyakan menyimpan kartu di dompet. Next. Selanjutnya ini ada kuesioner. Pertanyaannya itu apakah Anda selalu menggenggamnya smartphone Anda? Nah ini tuh kayak khususnya itu buat di tempat umum gitu kan. Seberapa banyak sih orang yang lebih sering gitu megangin HP gitu di tempat umum gitu. Nah sebesar 67,8% dari 90 responden ini atau sebanyak 61 orang itu menjawab ya gitu.
Jadi lebih banyak mereka memilih tuh bahwa di tempat umum tuh ya bosen gitu kan. Terus juga pasti orang juga sekarang tuh senang banget gitu loh, apa-apa pasti lihat HP gitu kan, nggak ngeliat-liat. Kadang juga orang kayak ngeliat sekitar pun juga kayak lebih nggak terlalu peduli gitu kan, karena emang fokusnya tuh ya udah main HP aja gitu, walaupun di tempat umum. Terus kedua nih, apakah Anda menggunakan cash untuk melindungi smartphone Anda? Nah, sebesar 88,9% dari 90 responden atau sebanyak 80 orang gitu menjawab iya. Jadi sebagian besar itu orang menggunakan cash buat melindungi HP, misalkan kayak takut HP-nya itu jatuh gitu kan. Terus juga takut kena air gitu, langsung bisa melindungi gitu langsung ke bagian dalam HP-nya. Next. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, jika iya, apakah Anda lebih mengutamakan keindahan atau fungsi dari case smartphone yang kita miliki gitu kan? Nah, di sini tuh kenapa cuma ada 83 responden gitu, nggak 90? Karena apa ya? Karena nggak semua pakai cash gitu, nggak semua orang-orang pakai cash HP. Terus juga di sini tuh nunjukin sebesar 67,5% atau sebesar ya sebesar apa ya? Ya dominannya gitu, orang lebih milih fungsinya daripada keindahan dari si case-nya itu. Jadi apa ya, kayak motif-motif gitu, terus juga kayak ornamen tambahan gitu tuh nggak terlalu dipeduliin, karena dia lebih milih kayak udah fungsinya aja gitu, fungsi dari case-nya itu. Nah, terus selanjutnya, jika ada produk case smartphone yang dapat mempermudah Anda untuk menaruh atau mengambil kartu, apakah Anda tertarik? Nah, dari 90 responden ini, 90% itu merasa tertarik bahwa kalau misalkan ada case nih yang buat lebih gampang gitu buat naruh-naruh kartu gitu, itu mereka lebih tertarik gitu, dan itu bisa lebih efisien aja gitu kalau misalkan ngambil kartu nggak perlu. Nah, selanjutnya adalah price. Berapa range harga yang Anda keluarkan untuk membeli produk tersebut? Jadi, dari hasil survei yang kemarin diberikan, 67,8% itu membeli harga pocket atau TPS itu dari 21.000 sampai 30.000. Jadi sebanyak 61 orang dari 90 orang itu membeli pocket tap cash atau pocket cash itu seharga 21.000 sampai 30.000. Selanjutnya adalah yang 22,2% itu membeli di harga 31.000 sampai 40.000. Next. Please. Platform apa yang Anda biasa gunakan untuk berbelanja online? Jadi dari hasil survei kemarin, dari 90 orang, 84 diantaranya itu menggunakan platform Shopee. Jadi sebanyak 93,3 itu menggunakan platform Shopee untuk membeli tap cash atau pocket cash tersebut. Next. Selanjutnya promotion. Nah, promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa kita kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Nah, kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Kita dapat memanfaatkan media sosial seperti misalnya Facebook, Instagram, memasang iklan, kerjasama sponsorship, dan juga mengikuti bazar dan lain-lain. Nah, terkait promosi ini, kita tidak menggunakan survei untuk proses dalam mengambil keputusan ke depan nanti. Tapi kelompok kami akan memilih Instagram sebagai tempat promosi. Sebagai awalan, kami meminta teman atau keluarga untuk membantu menyebarkan info promosi produk case smartphone kami. Nah, jadi untuk promosi di Instagram ini kita bakal bangun kepercayaan dari customer dulu, yaitu dengan cara membuat konten yang menarik, yaitu dengan mengupload feeds yang menarik. Nah, selain itu kita juga bakal posting feeds itu secara konsisten.
supaya adanya interaksi dengan customer. Nah, dengan sering upload konten tersebut, menjadikan branding bisnis kita semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, ketika ada yang membeli produk kita, kita juga bakal share testimoninya di Instagram, supaya menambah kepercayaan untuk menjangkau pasaran yang lebih luas. Nah, selain itu kita juga akan mengadakan paid promote supaya produk kita juga dikenal oleh banyak orang. Nah, terus konsep usaha dari usaha kami ini, jadi kami tuh ada rencana untuk memilih reseller dari produsen yang emang udah terjamin. Nah, kami tuh cuma bakal modif case-nya kalau emang ada yang perlu diubah dari case tersebut. Misalnya untuk pembolongan atau penambahan lapisan case-nya. Nah, untuk penambahan lapisan case itu misalnya kayak penambahan paper case kayak yang di slide sebelumnya, itu khusus untuk konsumen dengan case yang transparan kan. Nah, ini tuh untuk berlaku untuk case paper case. Terus untuk yang gelang case yang tadi, itu handmade dari kami sendiri. Lexis. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Ada. Zaman pertanyaan pertama Usman Mustafa. Ya, kalian tahu case HP yang berbentuk dompet gitu nggak? Yang biasanya dipakai bapak-bapak. Kan kalian ini salah satu yang mau ditunjukin kan tempat kartu sama HP jadi satu. Nah, kan ada case yang berbentuk dompet tuh. Menurut kalian, apa keunggulan produk yang kalian punya sama case yang berbentuk dompet itu? Sama tadi kan di respon ada pertanyaan yang nempel di belakang HP atau nempel di dalam case. Itu bedanya apa ya? Respon yang itu ada kan ya? Makasih pertanyaannya, Usman. Maksudnya yang dompet itu ini kan apa sih? Yang ini HP, terus nanti diginiin gitu kan? Iya. Nah, kalau yang dari setahu kami ya, jadi kalau yang kayak gitu tuh nggak bisa di-tap, soalnya itu tebal banget bahaya kan. Jadi kalau untuk langsung di-tap itu agak sulit. Makanya kami pilih yang dari belakang. Nah, terus tadi pertanyaan satu lagi apa ya? Ini kan biasanya orang naruh tab case yang itu kan bisa di belakang HP kan. Bukannya itu juga bisa langsung connect langsung tanpa harus bikin yang ini produk ini. Oke. Jadi aku juga pernah nyoba kalau yang kita taruh di tab itu tuh juga bahannya tuh tebal juga dan kadang tuh susah buat nge-tapnya gitu loh. Dan juga kadang tuh jadi harus kita lama nge-tapnya untuk harus nyoba berkali-kali. Makanya kita nyoba bikin yang kayak gini karena itu udah ada tempat untuk sensor juga. Itu juga pernah jadinya kayak harus dilepas pasang juga. Jadi sama aja dong. Itu sih pengalaman kami. Oke, makasih. Makasih Usman. Oke, kelompok 2 lagi respon. Aku mau nanya.
Iya, silakan Asya. Jadi kan dari survei kalian itu ya bisa dilihat lebih dari 50% orang itu menyimpan kartu dalam dompet. Nah, bagaimana cara kalian itu mengubah kebiasaan tersebut agar orang-orang mau menyimpan kartu di produk kalian itu? Jadi misalnya saya sendiri juga mempunyai casing yang dompet kayak kata Usman itu, tapi saya itu tetap menyimpan kartu transportasi saya dalam dompet. Nah, kira-kira ya gimana gitu cara mengubah kebiasaan tersebut. Terima kasih. Makasih Asya. Saya mau jawab pertanyaan Asya. Gimana sih cara merubah gitu kan kebiasaan orang yang naruh kartunya itu di dompet biar produk kita tuh kayak gitu kan. Nah, jadi gimana cara kita mengenali produk kita ke orang-orang lain gitu biar orang-orang tuh tahu gitu. Mungkin dari 50% itu orang-orang itu belum tahu gitu. Oh, ternyata ada loh case yang bisa langsung buat nge-tap kartu itu atau enggak oh ternyata ada loh case yang emang bisa naruh kartu gitu. Jadi mungkin dari responden yang kita dapat itu emang sebagian besar itu emang belum tahu gitu. Ada produk itu. Jadi bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita gitu. Bagaimana kita gencar gitu buat dapat followers gitu buat biar orang-orang tuh tahu gitu oh ini nih ada produk ini loh gitu. Nah itu mungkin bisa buat mereka lebih tertarik gitu buat apa namanya nggak naruh kartu lagi di dompet tuh. Mungkin Pak sudah menjawab. Oke, makasih Sinta. Iya, makasih juga Asya. Oke, satu tanggapan lagi ya dari kelompok 2. Siapa? Oke, Julian. Silakan, Jo. Ya, pertanyaan terakhir ini bagaimana sih perencanaan biaya teman-teman nih dalam pengelolaan produk tersebut? Itu pun jika kami juga boleh tahu ya. Dan juga jadinya berapakah sih harga yang akan teman-teman tetapkan itu untuk setiap produk yang teman-teman telah pilih? Seperti itu. Terima kasih. Nanti jawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Joe. Buat produk kita kan ada 3. Yang pertama itu ada Tapcase. Kalau Tapcase ini kita bakal jual seharga range harga 25 sampai 30-an. Terus kalau Siska nge-lag ya. misalnya buat yang satu lagi pocket. Terus yang terakhir itu yang untuk gelang mungkin kisaran 10 sampai 15. Itu masih kisarannya, nanti belum fix banget harganya. Gitu, Jo. Oke, Siska, terima kasih. Semangat. Oke, terima kasih Julian. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 1.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, apakah udah siap buat presentasi? Untuk kelompok 2 yang presentasi, nanti kelompok 3 disiapin juga ya tanggapannya, 3 orang juga. Oke, boleh dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai berikut. Next, Ma. Udah connect belum? Belum. Belum. Sinyalnya jelek nih kayaknya nih. Malah. Yuk. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang strategi pemasaran 4P dari kelompok kami, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Next. Nge-lag bosku. Backup aja kali ya? Ya jelek. Gua aja sini, gua aja. Suara gimana nih? Masnya coba jadiin iniin gua. Bisa langsung, Rek. Nah, yang pertama ini produk. Jadi kelompok kami itu udah buat kuesioner yang direspon oleh 220 orang dari 64% dari 220 orang itu atau sekitar 140 orang menyatakan bahwa mereka merupakan penikmat kopi. Nah, karena sebanyak 79% atau sekitar 173 orang dari mereka itu menyatakan bahwa ampas kopi mengganggu mereka dalam menikmati kopi. Kemudian sebanyak 44% dari mereka atau sekitar 97 orang menyatakan bahwa menunggu ampas kopi itu membuang-buang waktu mereka. Jadi kelompok kami berinovasi untuk menghadirkan kopi yang dapat diseduh dengan praktis dan tanpa ampas. Nah, kenapa kopi kami ini sangat praktis? Karena cara penyeduhannya itu sama seperti kita membuat teh celup. Terus kopi kami ini tuh tanpa ampas karena kopinya itu berada di dalam tea bag. Produk tersebut kami beri nama Coffee Soy. Next. Kenapa kami itu milih nama Coffee Soy sebagai nama brand kami? Coffee Soy tersendiri itu dari nama kopi dan soy soy-nya itu artinya itu singkatan dari Spirit of Innovation. Jadi kita tahuin awal tuh kalau innovation itu kan artinya kan introduction to a new thing ya. Jadi kita tuh membawa sesuatu atau memperkenalkan sesuatu atau hal yang bersifat baru. Jadi kami berharap
Dengan memilih nama brand ini, kami mampu mencerminkan bisnis kami secara keseluruhan, di mana seperti tujuan bisnis kami berawal itu, kami itu nggak hanya mengekspresikan yang namanya pemikiran inovatif kami dengan sesuatu hal yang baru, namun juga berfokus pada penyelesaian masalah kita dengan cara yang berbeda. Bisa dikatakan kami ini melakukan suatu terobosan terhadap cara menyeduh kopi agar dapat memberi manfaat yang lebih bagi manusia sekitar. Dan kemudian juga terobosan kami ini bukan untuk nggak hanya untuk pencinta kopi, tetapi juga untuk menunjukkan pasar yang jauh lebih. Kami menggunakan brand kami ini untuk membawa kesadaran kepada masyarakat akan suatu efisiensi waktu. Next. Selanjutnya yaitu makna logo dari produk kami, yaitu yang pertama yaitu ada bentuknya yang menyerupai tea bag, kemudian ada 2 biji kopi. Mengapa 2? Karena 1 saja tidak cukup untuk membentuk suatu brand ini, karena kami membangun produk ini bersama 8 orang tim lainnya. Kemudian warna coklat yang kami pilih yaitu karena kopi biasanya identik dengan warna coklat tua atau hitam. Tapi kami lebih milih coklat tua karena mungkin lebih estetik. Dan ini biji kopi juga berbentuk menyerupai hati karena kami buat kopi ini dengan sepenuh hati untuk para penikmat kopi. Next, selanjutnya oleh Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan lainnya yang ada di produk kopi kami. Berdasarkan survei yang kami buat, ada 20% responden yang lambungnya bermasalah ketika meminum kopi, dan 47% responden mengatakan tidak. Maka dari itu, kami membuat 3 level rasa atau varian yang dapat disesuaikan sehingga meminum kopi menjadi lebih nyaman. Di sini kita ada 3 varian. Yang pertama itu light. Light ini ditujukan bagi penikmat kopi yang memiliki masalah lambung. Yang kedua itu medium. Medium ini ditujukan bagi penikmat kopi yang tidak memiliki masalah lambung ketika meminum kopi. Dan yang ketiga itu strong, yaitu bagi penikmat kopi yang benar-benar menyukai kopi. Dan kami juga membuat survei tentang pengetahuan responden akan manfaat dari kopi. Dan ternyata masih lumayan banyak orang yang meragukan manfaat dari kopi. Padahal kopi memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan fungsi otak, membantu membakar lemak, menurunkan risiko diabetes tipe 2, menjaga kesehatan hati, membantu melawan depresi, dan menurunkan risiko kanker hati dan kolorektal. Next. Selanjutnya ada price. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, harga berpengaruh sebesar 6% pada suatu produk kopi. Harga merupakan hal yang cukup sensitif. Selain rasa dan kualitas, harga menjadi salah satu patokan konsumen untuk membandingkan produk satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan survei yang telah kami lakukan juga, rentang harga yang biasa dibeli masyarakat untuk suatu produk kopi itu paling banyak di 1.000 sampai 8.000, yaitu sebesar 29%. Maka dari itu kami menentukan harga sebesar 5.000 per pieces. Next. Bisa dilanjutin, Arka. Cek. Kedengeran suaranya? Masuk. Kedengeran. Jadi untuk pertama kita lihat cost-nya dulu biji kopi. Kita dengan modal 180.000 dengan volume 1.000 gram, kita pakai 10 gram dalam satu bungkus, dalam satu tea bag. Jadi untuk satu tea bag cost price-nya itu 1.800. Terus harga satu tea bag-nya 205 perak. Terus kita menggunakan craft packaging supaya lebih elegan ketika dilihat, harganya
1100 itu bisa custom sama logonya. Terus Ngelek, Kak. Ya, si Arka lagi gangguan sinyal, coba saya backup deh. Nah, jadi ada berapa ingredient atau bahan-bahan yang kita butuhin buat jadiin satu buah kopi celup itu. Pertama, ada biji kopi. Yang tadi Arka jelaskan sebelumnya, kita beli biji kopi satu bungkus itu 180.000. Kita bikin volume atau buahnya itu sebanyak 1.000 buah. Jadi cost price untuk satu biji kopi sekitar 1.800. Yang kedua ada tea bag. Tea bag juga unit price-nya itu 20.500. Kita jadiin 100, jadi 205 perak. Dan juga craft packaging yang tadi dijelaskan juga untuk buat estetik dan juga melengkapi penampilannya itu 1.100. Dan juga ada biaya listrik yang kita butuhkan. Jika dirata-ratakan juga 500. Jadi total unit price-nya itu sekitar 360.500 rupiah. Lalu ada HPP-nya juga untuk buat satu kopi slow itu. Jadi total cost-nya kita butuhkan itu ada 3.605 perak dengan selling price-nya itu 5.000. Jadi perkiraan kita forecasting itu marginnya itu sekitar 1.395 perak. Dan kita juga memperkirakan untuk penjualan 100 pieces pertama misalnya, itu penjualannya 100 dikali 5.000, modal awal sekitar 360.500 rupiah, maka total laba yang bakal kita dapat 139.500 rupiah. Next. Place. Nah, place merupakan salah satu penentu bisnis banyaknya orang senang menikmati kopi di kedai. Buat kami mengambil target kedai kopi sebagai salah satu tempat yang tepat dalam memperkenalkan produk kami. Selain itu, sebanyak 31% orang biasa menikmati kopi di dalam rumah dan 50% biasa menikmati kopi di dalam maupun di luar rumah. Buat kami mengambil target sosial media sebagai tempat yang tepat juga dalam memperkenalkan produk kami. Nah, di sini juga kita sudah survei di mana Anda biasa menikmati kopi, dan sebanyak 31% orang menikmati di dalam rumah, sebanyak 19% orang menikmati kopi di luar rumah, dan juga keduanya itu sebanyak separuhnya atau 50%. Apakah Anda senang menikmati kopi di kedai kopi? Maka mayoritas orang menjawab iya sebanyak 44%. Ada yang juga tidak suka yaitu sebanyak 18% dan juga ada yang tidak selalu. Artinya tengah-tengah posisinya sekitar 38%. Next. Lalu promotion. Setiap orang itu pasti tidak akan terlepas dengan sosial media. Nah, banyaknya orang yang belum pernah mendengar mengenai kopi celup itu membuat kami memilih Instagram sebagai tempat untuk mempromosikan produk kami. Instagram itu juga cocok karena emang banyak user yang menggunakan Instagram. Jadi itu menjadi tempat yang cocok.
untuk menyebarkan tentang produk kami. Lalu bisa lihat hasil survei, apakah Anda pernah mendengar tentang kopi celup? Nah, itu 71%-nya itu tidak pernah, dan 29%-nya itu dia pernah. Lalu, apakah Anda tertarik untuk mencoba kopi celup? Itu kita bisa lihat 83%-nya itu dia tertarik untuk mencoba produk kopi celup. Nah, seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain itu 60% mungkin, 17% itu tidak yakin, dan pasti itu 23%. Jadi kita itu masih ada kesempatan untuk menyebarluaskan produk kami. Next. Dilanjutkan oleh Joe. Yang berikutnya adalah platform bisnis. Jadi platform bisnis yang kami pilih itu adalah Instagram. Mengapa demikian? Karena kita tahu saat ini pengguna media sosial tersebut tuh menempati urutan ketiga yang terpopuler. Itu berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh GWI, tepatnya pada kuartal 3 tahun 2020. Selain itu juga pengguna media sosial tersebut juga cukup banyak dan juga beragam tentunya, mulai dari remaja bahkan hingga sampai orang dewasa. Hal ini tentunya menjadi peluang yang cukup menarik itu bagi kita untuk mencapai segmen market yang lebih luas, dan tentunya hal ini juga didukung dengan fitur-fitur mereka, fitur-fitur dari Instagram yang membantu kita untuk melakukan interaksi atau jangkauan kepada customer yang sangat-sangat luas. Seperti itu. Jadi alasan kami memilih Instagram sebagai platform bisnis seperti itu. Next. Lalu dalam hal langkah promosi, cara promosi kita melalui Instagram itu yang pertama adalah bangun relasi dengan akun sejenis. Namun sebelum kita bangun relasi, tentunya kita harus melakukan namanya pembuatan akun Instagram. Jadi oleh karena itu kami telah membuat akun Instagram tersebut tadi dengan nama Coffee Soy. Namun saat ini bio dalam Instagram tersebut itu masih dalam proses penyempurnaan. Karena agar trust atau kepercayaan dari pelanggan terhadap platform bisnis kami itu juga akan terbangun dengan positif. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah bangun relasi dengan akun sejenis. Jadi kami akan mengikuti atau follow akun Instagram yang satu bidang dengan bisnis kami. Dan kami itu akan memberikan seperti komentar pada postingan mereka. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk memperkenalkan bisnis kami, namun tetap dengan aturan komentar yang baik, yaitu tidak melakukan spam atau berjualan secara langsung. Harapan kami, cara ini pun akan mampu gitu menambah interaksi atau adanya pengikut bisnis kami yang akan bertambah. Terus yang kedua itu adalah membagikan ke media sosial lainnya. Jadi setelah kami memposting produk dengan konten yang menarik, kami itu akan membagikan ke media sosial lainnya seperti WhatsApp, Line atau Line gitu, untuk menawarkan kepada rekan-rekan kami yang ada di media sosial tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengarahkan mereka dan juga mengikuti atau follow akun Instagram bisnis kami, sehingga juga akan ada ketertarikan untuk membeli produk kami. Dan yang ketiga adalah endorsement. Jadi selain cara gratis yang tadi kami lakukan, langkah berikutnya adalah endorsement. Jadi kita akan memberikan produk kepada seorang influencer untuk mereview atau mempromosikan produk kami. Jadi mungkin saat ini anggaran biayanya belum kita kalkulasikan secara lebih rinci, namun kita akan memaksimalkan dengan atau juga menyesuaikan dengan kondisi finansial dari keuangan bisnis kami. Namun kami akan mencoba dulu untuk menggunakan jasa endorsement kepada rekan-rekan kami yang telah menjadi influencer untuk meminimalisir biaya. Dan yang keempat itu juga ada paid promote. Jadi selain ada endorsement, juga ini ada paid promote yang harus sedikit mengeluarkan biaya yang akan kami lakukan untuk memperluas segmen market kami. Dan yang terakhir itu ada mengadakan program promosi lainnya. Jadi setelah interaksi dan juga jumlah pengikut kami yang telah berkembang dengan cara promosi yang sebelumnya tersebut, maka kami juga akan mengadakan promosi lainnya itu seperti mengadakan diskon dengan syarat ataupun mengadakan giveaway. Namun ini melihat juga dengan kondisi finansial bisnis kami. Jika bisnis kami mengalami kerugian, maka kami tidak akan mengadakan program promosi tersebut. Dan harapannya tentunya hal ini juga akan tetap meningkatkan trust dan juga mempertahankan kesetiaan pelanggan yang telah membeli produk kami. Next. Sekian, terima kasih. Silakan buat kelompok 3 untuk merespon presentasi dari kelompok 2, 3 orang. Orang pertama dulu.
Mau nanya, Ben. Ya, ada Muhammad Multazam, silakan pertanyaannya. Apakah serat kopi sama dengan serat teh sehingga tidak bocor ampasnya saat diaduk? Mau nanya dong. Sebentar. Oh, belum ya? Multazam nolek tadi. Multazam bisa diulangi pertanyaannya. Apakah serat kopi sama dengan serat teh? Kedengeran nggak? Apakah serat kopi sama dengan serat teh sehingga tidak bocor ampasnya saat diaduk? Silakan buat kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Multazam. Apa tadi pertanyaannya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Multazam. Tadi intinya itu jebol apa enggak gitu kan? Kalau diisi kopi itu. Iya. Hah? Iya, terus dari serat apakah sama dengan serat teh? Kan kalau serat teh kagak jebol tuh. Kalau kopi begitu juga gak? Maksudnya? Nah, jadi sebenarnya sama aja. Dia juga bisa ini, dripnya juga lebih tebal daripada drip teh, karena kan kalau kopi kan biji kopi dihancurin tuh kan lebih teksturnya kan lebih keras daripada teh, jadi lebih kuat ininya dripnya, saringannya. Oke. Oke, makasih ya, Ra. Oke, dilanjut pertanyaan kedua dari kelompok 3. Ya, mau nanya. Halo. Ya, silakan. Silakan ya. Ini maaf sebelumnya, tadi kan bahasnya kan masalah biaya sama pemasaran. Nah ini penasaran aja nih sama yang minggu kemarin nggak sempat nanya. Nah dari segi cita rasa kan ini kan kopi celupnya kayak kemasan pakai tea bag gitu. Nah itu kan kecil tuh kalau kayak tea bag. Nah terus itu dari segi rasa sama kopi yang saset gimana? Soalnya kan kopi yang saset itu kadang-kadang kayak di warung kopi itu kopi saset aja
yang kemasan udah bubuknya banyak gitu aja masih kayak ditambahin gula atau susu gitu buat biar manis, buat yang suka sama kopi-kopi yang manis gitu. Kalau kopi celup kalian ini dari segi rasanya kayak gimana gitu? Ya, silakan buat kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Rian. Jadi gini ya, apa namanya, fungsinya tuh sama kayak teh celup. Jadi kalau mau nambahin gula atau nambahin susu kental manis atau apa itu selera. Kalau untuk dari rasa ya rasanya kayak kopi. Oh, jadi itu kembali ke selera Selera masing-masing lagi. masing-masing. Mau manis tambahin susu banyakin atau gula gitu ya. Nah iya gitu. Oh. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Silakan. Mau nanya dong. Ya, silakan Resti. Mau nanya tentang strategi pemasarannya. Tadi kan kan yang minum kopi itu kan dari bisa usia remaja sampai dewasa ya. Terus tadi kalian ada milih promosi dengan endorsement. Kira-kira kalau misalnya mau endorsement itu ngambil orang atau talentnya itu yang kayak gimana sih, dan target market utama kalian tuh siapa gitu? Kan emang target marketnya kan dari usia remaja sampai orang tua pun bisa minum, tapi target market utama kalian tuh siapa? Sama kalau misalnya mau endorsement itu orang yang kalian pilih itu orang yang kayak gimana? Makasih. Ya, silakan buat kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Insan. Seperti Jadi untuk endorsement ya Ki, tentunya dalam kita mengendorse atau memilih influencer, kita juga lihat bagaimana sih karakteristik influencer tersebut. Karena kita bidangnya di kopi, tentunya kita memilih influencer atau endorsement-nya kepada orang yang cinta kopi juga. Dan juga tentunya ketika mereka cinta kopi, maka pengikut-pengikutnya mereka pun sebenarnya udah tahu siapa, atau yang mengidolakan influencer tersebut tahu, oh dia pecinta kopi. Tentunya juga pengikut-pengikutnya segmen marketnya itu mungkin agak lebih rinci juga, banyak juga yang suka kopi. Jadi seperti itu. Mungkin contohnya ada Chico Jericho atau Rio Dewanto, itu yang terlalu mahal. Tapi kalau mungkin dari teman-teman yang kita punya teman influencer kan kita nawarkan sendiri, orang juga mungkin kopi ya identik juga udah general gitu, udah umum. Mungkin bapaknya suka, bisa nawarin ke bapaknya, ke kakeknya kan mungkin, atau omnya. Jadi segmen marketnya cukup luas. Jadi influencer kita lihat karakteristiknya juga seperti itu. ya gimana Rizky Insan? Sama yang tadi pertanyaan yang satunya lagi, yang target market utamanya itu sebenarnya siapa? Ya, target market utamanya kita kan pecinta kopi. Mau itu remaja, orang dewasa, yang penting pecinta kopi. Kalau dia kurang cinta kopi ya agak-agak susah juga kita kan nawarinnya. Tapi kalau dia udah cinta kopi ya udah cocok gitu, kayak kita kan sepenuh hati kalau kata tadi makna logonya. Ya udah cukup. Makasih ya. Lebih spesifik. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Boleh ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut buat presentasi kelompok 3. Ini yang ngerespon kelompok 1 ya, disiapin kelompok 1 pertanyaan. Udah boleh share screen buat kelompok 3. Udah kelihatan.
kelihatan. Udah boleh dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin melanjutkan ide bisnis kami. Oh ya, untuk mohon maaf sebelumnya kami juga mengganti ide bisnis kami dari kemarin yang masker menjadi sebuah produk makanan, yaitu brutal atau kepanjangannya Bruli Bantal. Next. Nah, jadi untuk identifikasi masalahnya, nah itu yang pertama, untuk di zaman yang sudah maju ini, orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka hal-hal yang instan, yang mudah, dan tidak mau ribet, khususnya untuk makanannya. Terus yang kedua, karena pandemi ini, orang-orang juga lebih memilih untuk membeli atau memesan kayak makanan itu melalui online. Terus yang ketiga, banyak cemilan yang bertahan lama, tapi cemilan-cemilan itu juga menggunakan zat kimia, kayak zat-zat buat pengawet gitu, untuk buat cemilan tersebut tahan lama gitu. Next. Dari masalah itu, kami memberikan solusi atau mendapatkan solusi, yaitu cemilan yang sudah jadi mudah dibuat dan didapatkan, juga cemilan yang bertahan lama tanpa menggunakan zat kimia pengawet. Next. Nah, peluang bisnisnya pada kuliner dari yang saya baca itu kan berita pada tahun 2020, 97% itu konsumen Gojek melakukan transaksi digital untuk membeli makanan secara online. Nah, dari solusi yang tadi kan yang cemilan yang sudah jadi mudah dibuat dan didapatkan. Makanya kami ini membuat sebuah cemilan yang cemilan yang enak, mudah dibuat dan dapatkan, serta bergizi, serta dijual secara online. Salah satu makanan yang kita pilih itu adalah cemilan brulee. Next. Kami telah melakukan survei. Nah, menurut data penyuka cemilan, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menyukai cemilan? Nah, sebanyak 96,4% menjawab ya, mereka suka cemilan. Untuk pertanyaan kedua, seberapa sering Anda memakan cemilan? Untuk 58,2% menjawab kadang-kadang, 32,7% menjawab selalu, dan sisanya jarang dan tidak pernah. Next. Dan jenis cemilan apa yang Anda sukai? Sebanyak 80% menjawab mereka suka cemilan yang asin, dan 20% menjawab yang manis. Next. Apa sih brutal atau brulee bantal ini? Jadi pada dasarnya ini sama aja kayak brulee bom yang udah banyak dijual orang. Namun kita modifikasi bentuknya menjadi kotak seperti bantal, maka dari itu kami namakan brutal. Brulee bom itu sendiri merupakan campuran adonan tepung, bawang, dan sosis dan susu yang berisi keju di dalamnya. Sekilas, brulee bom ini mirip bitterballen ataupun kroket, tapi bedanya nggak pakai kentang gitu.
Lalu apa yang membedakan brutal dengan brulee bomb yang dijual orang lain? Yang pertama udah pasti dari segi bentuk beda. Kalau brulee bomb kan bentuknya bola gitu kan. Kalau brulee bomb kita kotak kayak bantal. Lalu jika biasanya brulee bomb itu lapisan kulit luarnya itu nggak pedas, nah di brutal tuh ada varian yang menyediakan pedas. Jadi kayak ayam KFC sama McD gitu, ada yang nggak pedas, ada yang kulitnya pedas, ada yang enggak. Terus brutal juga bisa dibeli dalam keadaan frozen maupun matang. Kita juga nggak pakai MSG, jadi insya Allah lebih sehat. Selanjutnya ada ketertarikan akan produk. Jadi kemarin kita nanya seberapa tahu sih para responden tentang produk ini. Nah, hasilnya itu sebanyak 63,6% atau 35 orang yang tahu, dan 30,4% atau sekitar 20 orang yang tidak tahu. Tapi walaupun banyak yang nggak tahu produk kita, tapi keinginan untuk membelinya jauh lebih besar dibanding yang tidak ingin membeli, yaitu keinginan untuk membelinya sebesar 94,5% atau sekitar 52 orang, dan yang tidak tertarik sekitar 5,5% atau 3 orang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang tertarik dengan produk kita. Selanjutnya, mengapa makanan matang? Jadi karena dari hasil kuesioner yang tadi, banyak yang memilih untuk memakan produk kami secara matang itu sekitar 56,4% daripada dalam bentuk frozen food itu sekitar 43,6%. Selain itu, makanan matang mempermudah bisa langsung dimakan tanpa harus menggoreng terlebih dahulu. Jadi cocok banget nih buat untuk kaum rebahan yang mager-mager goreng, jadi tinggal beli terus langsung dimakan. Untuk perkiraan biayanya, keju Rp15.000, Rp15.000, susu Rp6.000, sosis 3 batang Rp3.000, bawang bombay setengah Rp2.000, bawang putih 2 siung Rp500, tepung panir seperempat Rp2.000, tepung terigu seperempat Rp2.000, telur 1 butir Rp3.000, penyedap Rp1.000, ladaku Rp1.000, margarin sasetan kecil Rp3.000, minyak seperempat Rp5.000, sasetan Rp20.000. Jumlah biayanya menjadi Rp63.500. Next. Perkiraan harganya, jumlah yang didapat dari hasil Rp65.599 adalah 63.599 bagi 16. Jadi total biaya per unitnya butirnya Rp3.968.000. Perkiraan harga penjualannya Rp5.000 per butir. Next, udah. Untuk kemasan yang digunakan untuk packaging brule ini sendiri, yaitu menggunakan tin wall box. Alasannya itu karena tin wall box itu tahan panas dan dingin. Sehingga kalau misalnya kita jual yang frozen itu kan dia kuat di kulkas. Atau kalau misalnya mau beli yang matang juga masih bisa dimasukin ke microwave, jadi dia tahan panas dan dingin. Kemudian tin wall box ini juga memiliki tutup, jadi aman dan higienis untuk produk makanan. Juga dapat digunakan berkali-kali, jadi nggak sekali buang. Kayak kalau misalnya pakai plastik itu kan juga nambah-nambah sampah. Jadi ya bermanfaat gitu. Setelah digunakan untuk brule masih bisa digunakan lagi. Next. Nah, berikut ini platform penjualan yang kelompok 3 pakai. Pertama di Instagram. Instagram sendiri, sebuah aplikasi berbagi foto dan video menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Yang kedua di TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik.
Yang terakhir ada Facebook. Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Next ada penjelasannya. Nah, kenapa memilih Instagram? Yang pertama, karena penggunanya sangat banyak. Jumlahnya berkisar lebih dari 300 juta pengguna. Kedua adalah bisnis hanya dengan modal foto. Semakin bagus foto yang kita unggah ke Instagram, maka semakin bagus pula penilaian konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual di Instagram. Yang ketiga adalah mudah menghadapi persaingan. Kita memiliki produk yang bagus, menarik untuk dipasarkan dan bisa menarik perhatian konsumen. Jadi walaupun pesaingnya lebih dulu terjun ke Instagram, cuman kan kalau produk kita menarik, itu kan semakin menarik perhatian konsumen kan, jadi bisa bersaing lah. Terus 4, efek viral marketing yang kuat. Biasanya jika foto yang kita unggah menarik perhatian konsumen, maka ini bisa membuat postingan akan semakin cepat menyebar. Next. Kedua ada TikTok. TikTok ini kan aplikasi yang lagi hype banget kan sekarang. Semua orang pasti main TikTok. Nggak semua sih, cuman banyak lah. Nah, yang pertama alasannya karena TikTok penggunanya lebih banyak daripada Instagram. Terus semuanya benar-benar aktif gitu, dan kontennya itu kan video, jadi lebih menarik. Terus kedua, lebih dari 40% pengguna TikTok adalah remaja. Kan remaja konsumen terbesar kan, kalau misalnya. Apalagi berulang juga lagi hype gitu. Terus ketiga ada konten TikTok lebih relatif karena lebih sering di-share. Katanya sih kayak gitu, soalnya TikTok tuh lebih mudah di aplikasikan gitu. Terus keempat, adanya iklan berbayar. Jadi kalau misalnya endorse gitu kan, nggak ketahuan kan kalau video TikTok ada konten asli, terus kadang pakai hashtag juga gitu. Jadi menarik. Next. Selanjutnya di Facebook. Yang pertama ada Facebook Ads. Facebook Ads sangat efektif. Kenapa? Karena dapat mudah membidik targetnya, bisa dari lokasi, terus demografi gitu kan. Terus dua, dapat menjangkau audiens lebih luas. Kenapa? Karena kayak bisa di timeline, terus bisa masukin iklan lewat DM kan. Terus ketiga ada iklan Facebook dapat disesuaikan. Kayak misalnya bisa klik website, terus format, kita bisa masukin kayak format iklan khusus kayak buat giveaway atau promo gitu. Terus keempat ada, nah Facebook Ads memiliki fitur yang berbeda. Seperti fitur kayak page likes gitu, atau enggak brand awareness atau custom audience. Next. Sekian dari kelompok 3. Dia ingin bertanya. Silakan ya buat kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. 3 pertanyaannya. Mau nanya, kan ada beberapa orang yang punya intoleransi laktosa kan. Mereka nggak bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang dari susu ataupun olahannya, kayak keju gitu. Nah, brule ini kan dia ngandung susu sama keju kan. Terus gimana sih cara kalian biar orang-orang yang punya intoleransi laktosa ini tetap bisa makan brule kalian itu? Ya, silakan buat kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Askasya.
Kia, pengen jawab pertanyaan dari Kia. Gimana kalau ada orang yang intoleran terhadap produk dairy dari susu-susuan gitu, bisa sih sebenarnya kita modifikasi susu sama kejunya itu diganti produk vegan. Cuman kan agak mahal ya. Kalau ya dia emang nggak mau bayar harga lebih, ya berarti mereka bukan target market kita kan. Emang Brule itu terkenal karena susu sama kejunya. Seperti itu. Berarti kalau yang punya intoleransi laktosa itu kayak ya udah nggak usah beli aja gitu. Kalian nggak pengen ngeluarin Brule yang bisa buat mereka tapi harganya dibedain. Iya tadi yang kayak gue bilang bikin pakai bahan-bahan yang vegan. Jadi yang nggak intoleran terhadap dairy bisa makan. Tapi Berarti harganya jadi kalian lebih mahal. mau kalau misalkan kayak gitu mereka mesti pesen dulu atau emang kalian mau ngeluarin 2 versi gitu? Izin nambahin Kia. Untuk sementara kita baru ngeluarin produk yang untuk yang bukan yang non vegan, untuk yang kan tadi kan Kia nanya kalian mau ngeluarin 2 produk atau enggak? Sementara belum Kia, soalnya kayak yang tadi Tahir bilang karena kan Brule itu terkenal dengan susu dan kejunya. Jadi pasti orang-orang sebelum beli kan tahu dulu tuh bahannya. Jadi untuk orang yang kira-kira kurang suka pasti dia nggak akan beli. Kayak kalau misalnya kita suka kopi kita beli, tapi kalau misalnya kita emang bukan pecinta kopi pasti kita nggak beli. Jadi hitungannya kayak target market kita. Tapi next mungkin kita bisa bikin kalau misalnya emang orang itu benar-benar mau beli atau enggak, ya nanti deh. Tapi sementara belum Kia. Kita lihat nanti dulu. Izin nambahin. Karena persentasi vegan di Indonesia masih sedikit, jadi itu bukan target market dari Brutal ini. Udah. Oke. Makasih. Oke, pertanyaan kedua. Saya mau nanya, gimana sih nih kalau misalkan ke depannya nanti bisa ya kan pasti berjalan gitu, terus kan produk kalian itu kan butuhin bahan-bahan yang lumayan banyak gitu. Nah gimana cara kalian memanage banyaknya bahan-bahan itu tuh biar nantinya tuh nggak mubazir ya, walaupun kan produk kalian itu kan frozen itu awet, tapi kan pakai bahan-bahan yang belum diolah pun juga harus pinter-pinter gitu loh biar nggak kebuang gitu. Gimana cara ngaturnya? Silakan kelompok 3 ada pertanyaan dari Sinta. Saya mau menjawab pertanyaan dari Sinta. Jadi biar nggak kebuang kayak gitu, kita kan jadi kayak ada takarannya gitu, Sin. Jadi nggak kelebihan dan nggak kekurangan juga. Ya kalau setiap mau produksi kan pasti kan dia emang ditakar gitu loh. Nggak kalau misalkan kayak langsung stoknya banyak gitu. Terus apa ya? Misalnya gini, kalian udah ngestok banyak, oh lagi penjualannya lagi meningkat nih, ya gitu. Ya itu sejalan gitu loh. Tapi ketika kalian stoknya masih banyak bahan-bahannya, terus ternyata penjualan kalian menurun gitu, itu gimana? Izin jawab ya Sina. Nah ini kan sama kayak gue kan juga pernah buka nasi padang nih. Nah jadi kita tuh ngelihat hari awal-awal penjualan aja. Kalau misalnya hari awal penjualan kondisi pelanggan ya segitu-gitu aja, stok doang masih dikit. Ya kita juga nggak bakal nyetok banyak-banyak. Kalau misalnya
sebulan atau 2 bulan penjual, misalnya berapa minggu penjualan atau sebulan 2 bulan penjualan itu makin meningkat, ya kemungkinan kita juga stok juga pasti ditingkatkan juga. Kayak gitu sih. Izin menambahkan ya, Sinta, karena kita produknya makanan dan khawatir stok numpuk atau gimana, kita bisa open pre-order. Jadi misalnya dalam 1 minggu kita open pre-order 2 kali. Jadi untuk orang-orang yang mau order bisa pesen dulu. Jadi kita buat sesuai dengan jumlah orderan orang-orang. Jadi nggak ada istilah bahan terbuang atau gimana, karena kita buat pas sesuai dengan orderan orang-orang kayak gitu, Sinta. Oke, makasih ya kelompok 3. Oke, pertanyaan terakhir ya dari saya. Sebelumnya bertanya dulu nih, produk kalian itu dijual frozen food atau udah matang doang gitu? Apa kedua-duanya gitu? Dua-duanya, Ben. Oke, kedua-duanya. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan produknya itu matang gitu, itu dia tahan berapa lama? Dan kalau misalkan yang mesennya itu jauh tuh gimana tuh? Kira-kira bakal basi di jalan atau di dalam perjalanan? Izin menjawab ya, Benny. Iya, silakan. Tadi Benny nanya kalau misalnya untuk produk yang matang itu tahan berapa lama dan gimana untuk pengirimannya ya? Kalau misalnya yang beli jauh. Iya. Kalau misalnya makanan matang kan kita nggak bisa dibesokin gitu kan ya. Jadi ya emang kalau jangkauan untuk penjualan makanan itu nggak bisa jauh, kecuali kalau untuk frozen ya. Dan kalau misalnya packingnya dibuat vakum, pasti dia bisa tahan ya sehari lah at least. Tapi kalau misalnya untuk matang, kita paling jual untuk kawasan-kawasan Jabodetabek yang emang masih bisa dijangkau sama GoSend atau Grab same day. Jadi masih bisa, makanannya masih awet lah, karena kan sampai paling sore, dari sini pagi nyampe di sana sore, jadi masih bisa dan masih bisa diangetin gitu. Kalau untuk yang matang, tapi kalau untuk yang frozen, karena nanti misalnya kita pakai vakum gitu kan bisa awet sehari, jadi ya pengirimannya pakai ekspedisi yang sehari kayak gitu, Benny. Tapi kalau untuk ke seluruh Indonesia sepertinya belum bisa. Berarti yang matang itu untuk yang Jabodetabek doang ya? Iya, yang kira-kira bisa dijangkau dalam 1 hari itu sampai di hari itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih, Benny. Buat kelompok 3, udah boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.